Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Dalam perbincangan hari ini, Pojok Sosiologi menghadirkan bincang dengan petani muda harapan bangsa. Kenapa sih petani muda harapan bangsa? Karena memang bicara masalah pangan tidak terlepas dari kehadiran petani. Nah, tetapi ada permasalahan yang serius. Petani di Indonesia memiliki proporsi petani muda yang jumlahnya sangat terbatas. Berdasarkan kajian dari AK3, Lembaga Penelitian, tahun 2015 menunjukkan bahwa terdapat 3 bentuk keterlibatan petani muda. Yang pertama adalah petani yang membantu orang tua di lahan sawah, kemudian secara mandiri mengelola sawah, memiliki sawah, dan menjadi buruh tani. Tetapi dari hasil penelitian saya menunjukkan bahwa pekerjaan menjadi petani adalah pekerjaan yang turun-temurun. Namun banyak juga kaum muda yang sudah tidak memiliki keinginan untuk bertani. Nah, kemudian mengapa masalah ini serius? Kalau dari data BPS menunjukkan bahwa profesi tertinggi di Indonesia adalah profesi sebagai petani. Petani dikategorikan tiga jenis, yaitu petani, pekebun maupun nelayan atau peladang ya, pekebun peladang. Jumlahnya pada tahun 2018 mencapai lebih dari 38 juta jiwa. Tetapi petani yang berusia produktif, artinya berusia muda, usia 25 hingga 34 tahun, data BPS 2018 di atas 2 juta. Sementara petani berusia 35 tahun hingga 44 tahun di atas 6 juta. Nah, tentu ini bukan permasalahan yang mudah. Ini membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Bagaimana sih kita bisa meningkatkan keinginan bertani bagi kalangan muda. Nah, saat ini saya sudah kehadiran 2 orang teman sahabat baik, 2 orang petani muda. Yang pertama adalah Mas Tarsono, atau yang biasa disapa Tangono. Mas Tangono ini punya banyak keterlibatan dalam organisasi petani di tingkat nasional maupun mengikuti pembelajaran bagi petani, baik itu tanggap perubahan iklim dan pembelajaran lainnya. Mas Tarsono ini merupakan petani padi di Indramayu. Kemudian ada juga seorang teman petani lainnya, yaitu Dipa, petani sayur di Sukabumi, yang merupakan petani muda yang baru terjun ke dunia pertanian, merupakan sarjana ilmu hubungan internasional Universitas Gajah Mada. Nah, supaya kita lebih jelasnya, kita langsung saja nih berbincang dengan keduanya. Mas Tarsono, Mas Dipa, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Oke nih, Mas Tarsono nih. Mas Tarsono mungkin yang sudah lebih lama ya bertaninya. Mas bisa di-share sebenarnya pengalaman Mas ikut organisasi, ikut pembelajaran itu gimana sih, Mas? Sebenarnya memang butuh hati ya, butuh hati nurani untuk bisa ikut pembelajaran. Karena kan kalau dari hati, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Nah, maka dari itu tadi dibutuhkan dari hati, kemudian pembelajaran pun akan berjalan dengan baik. Tadi kan begitu banyak pengalaman yang diambil dari pembelajaran. Kalau kami di Indramayu, alhamdulillah masih berjalan sampai saat ini 10 tahun itu dari hati, pembelajaran dari hati. Apa ya istilahnya, mengambil keputusan itu baik baik pembelajarannya ataupun mengambil hikmah atau ilmu dari pembelajaran itu sendiri, kalau dilakukan dengan hati, insya Allah akan berjalan dengan baik. Jadi itu saya kira pertama dari hati dulu. Nah, kalau Mas Dipa nih, gimana? Ini baru bertani. Gimana nih pengalaman menjadi petani? Seperti apa sih? Atau ikut membangun pembelajaran gitu ya? Oh ya, saya baru belajar, mungkin baru menjadi petani di bawah 1 tahun, Mbak Mas Tarsono ini. Tentu saya sangat pemula gitu, dan yang saya sangat syukuri itu
kita punya banyak sekali Mbak, para petani yang sebenarnya punya banyak pengetahuan, punya banyak pengalaman, dan bagi saya sebuah kehormatan saya bisa memanggil mereka sebagai guru. Mungkin salah satunya juga Mas Tarsono. Mungkin. Semoga saya bisa belajar banyak ke Mas Tarsono. Dan itu saya kira sebuah sebuah kemewahan besar yang dimiliki warisan Nusantara kita itu. Dan amat sayang seringkali ada anggapan bahwa petani ini tidak terdidik, tidak berpengetahuan. Padahal mereka ini punya banyak sekali pengetahuan itu yang memang perlu dipelajari kembali dan direfleksikan ulang gitu Mbak. Dan bagi saya ini sebuah kemewahan besar untuk bisa belajar banyak dari para petani di Nusantara ini. Saya rasanya kok hari ini tersentuh ya dengan apa yang disampaikan Mas Tarsono dengan Mas Dipa. Mas Tarsono mengatakan menggunakan hati. Mas Dipa tadi mengatakan bahwa ini kekayaan Nusantara, bahwa petani itu sebenarnya memiliki pengetahuan gitu. Nah, kalau dari sudut pandang Mas Tarsono dengan Mas Dipa melihat data-data tadi bahwa Indonesia saat ini sedang krisis petani muda, tanggapannya gimana nih kalau dari Mas Dipa? Saya dulu ya Mbak. Ya. Saya cukup sedih sih Mbak. Mungkin saya hampir sangat jarang gitu menemukan teman seusia gitu yang misalnya di umur 21, 22 gitu yang baru kuliah dan memang jadi petani itu. Tapi saya kira banyak teman-teman yang mau muda yang mau terlibat. Tapi saya kan memang aksesnya terbatas kan. Dalam artian butuh lahan gitu, butuh sedikit uang gitu. Dan banyak sekali teman-teman yang mau jadi petani ini bingung mesti mulai dari mana gitu. Mungkin saya kira di sini memang sebaiknya pengambil kebijakan menyadari bahwa banyak sekali kebijakan yang bisa dilakukan untuk membantu teman-teman muda yang ingin bertani. Mungkin itu sih dari saya. Silakan Mas Tarsono. Mas Tarsono gimana nih? Kita bicara dengan guru dulu ya. Guru dulu saya kira yang minat jadi guru yang masih muda gitu. Kadang-kadang tidak keren gitu. Jadi guru petani lah istilahnya gitu. Nah, karena tadi segi penghasilan juga tidak menentu, kemudian dibilangnya juga tidak keren atau kotor gitu. Jadi mungkin minatnya kurang begitu asik gitu ya. Jadi ingin jadi petani muda gitu dari segi gurunya gitu. Mungkin dari situ. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Dipa, Mas Tanggono ini sebenarnya menjawab pertanyaan dari penelitian AK3 ya tahun 2015 bahwa memang kegiatan bertani ini tidak diminati karena dianggap kalah keren, kemudian tadi ditemukan memang jarang sekali gitu. Artinya kan tantangannya besar nih saat ini bagi petani muda seperti Mas Tanggono, seperti Mas Dipa. Nah, tantangan terbesar nih kira-kira untuk petani muda ya. Petani muda artinya kategori usia 20-an ya hingga 35 gitu. Nah, apa sih tantangan yang paling berat yang dihadapi menurut Mas Tanggono? Tantangan yang paling berat itu saya kira mau dulu untuk bertani. Kalau tidak, tadi kembali lagi bahwa kalau tidak dari hati, mungkin pekerjaan apapun tidak akan mau gitu. Apalagi bertani kan kerja kerasnya sangat luar biasa. Kita butuh tenaga yang ekstra. Kalau misalkan kita nyangkul, butuh ekstra dan tenaga yang sangat luar biasa gitu. Dan pekerjaan-pekerjaan lain kan bukan dari nyangkul saja. Misalkan kita kerjaan di sawah untuk meratain tanah, butuh tenaga yang ekstra juga dan lain sebagainya gitu. Kalau Mas Dipa apa nih? Yang kelihatannya tantangan yang terbesar ya yang dihadapi oleh petani muda? Mungkin tidak beda jauh dengan apa yang telah disebutkan oleh Mas Tarsono gitu. Kita bicara mungkin Mbak, tentu di sini penghidupan gitu. Memang harus diakui, saya sepakat itu dengan Mas Tarsono gitu. Memang perlu banyak petani perlu punya banyak banyak pengetahuan itu, kerja keras, baik dan juga kesiapan fisik, kesiapan stamina itu juga. Bahkan
pengetahuan terkait tanaman, soal cuaca, dan akhirnya juga berbicara tentang skala apa ya, bertanian sebagai sebuah usaha berkelanjutan gitu. Yang akhirnya memang, misalnya bagi saya pribadi, saya ini buruh tani lah hitungannya Mbak. Saya menggarap lahan orang lain, tentu akhirnya dengan bayar sewa dan lain-lain itu. Nah memang bagi saya, ketika kita juga bicara lahan, tentu akhirnya ini berbicara tadi gitu, soal penghidupan. Memang salah satu masalah terbesar bagi saya misalnya pemuda kan, sayangnya lahan ini tidak banyak bisa diakses oleh pemuda gitu, baik petani ataupun bukan gitu. Sedangkan kita melihat ketimpangan lahan semakin besar, di satu pihak tentu ketika bicara kenapa sih petani muda itu jarang, memang harus diakui tidak semua pemuda ini memiliki lahan. Akhirnya tadi apa yang telah disebutkan oleh Mas Tarsono gitu, bahwa ya, ketika menjadi buruh tentu penghasilannya tidak sepadan dengan banyak pekerjaan lainnya gitu. Akhirnya ini memang jadi tantangan untuk bisa diselesaikan gitu, baik bagi gerakan tani dan juga pihak-pihak lainnya. Jadi kalau tadi saya tangkap masalahnya kompleks ya. Jadi dari mulai masalah ketersediaan lahan, buruh tani yang kemudian justru besar pengeluarannya. Kemudian tadi Mas Tarsono juga mengemukakan bahwa istilah yang dianggap bekerja keras gitu, karena pekerjaan petani ini kan berat ya, pekerjaan yang kita mendekati ekosistem di lahan sawah, kemudian ada keterkaitan dengan iklim, dengan cuaca. Jadi kompleks, pekerjaan bertani itu kompleks, bukan pekerjaan yang mudah. Itu yang saya garis bawahi. Nah, karena demikian kompleksnya, tadi apa yang disampaikan Mas Tarsono mengenai hati, menggunakan hati. Nah, sebenarnya problem tapi kan ini kan harus ulet ya bertani ini. Kalau misalnya dengan hati, tetapi mohon maaf secara penghidupan belum terpenuhi, ini bagaimana nih Mas Tarsono jalan keluarnya? Jalan keluarnya memang ya kita harus ikhlas dengan apa yang kita alami saat ini. Memang tadi kan kalau bicara penghasilan, tentu memang kita tidak menentu gitu ya. Nah, kembali lagi kalau kita ikhlas, insya Allah apapun, seberapapun penghasilan kita, seberapapun yang kita dapatkan dari petani gitu, kalau dengan ikhlas, insya Allah akan akan ada ya gowo lah istilahnya gitu ya. Jadi itu. Kalau dari Pak nih, kira-kira gimana? Jalan keluarnya gimana karena penghidupan sedemikian berat gitu? Saya sepakat dengan Mas Tarsono, Mbak. Pertama, memang mesti ada keikhlasan dari hati gitu untuk bisa menerima bahwa memang di petani ini berat dan tantangannya sangat-sangat banyak gitu. Terutama ya dari segi, kita bilang dari segi ekonomi gitu. Tapi tentu jika kita bicara tersebut itu mungkin kita bisa melihat itu mengapa sih sekarang kalau kita lihat mungkin bahkan banyak sekali petani ini mendapat pekerjaan lain, penghidupan lainnya dari sektor non pertanian gitu, memburu atau pekerjaan-pekerjaan informal lainnya gitu. Banyak teman saya yang petani muda juga akhirnya ikut kayak jualan baju, jualan bakso gitu untuk menambah penghidupan karena dianggap pertanian masih bisa kurang menghidupi gitu. Memang sini saya kira juga bicara misalnya kenapa sih sektor pertanian itu harganya selalu dibuat hancur gitu. Ya mungkin yang terlihat banyak berita di akhir-akhir ini mungkin. Misalnya saya kira salah satu hal itu mengapa sih padi gitu, beras, saya kira salah satu cukup jahat itu dibuat selalu murah gitu harganya. Kayak butuh, jika misalnya dilihat itu mungkin ya sepengetahuan saya di sini ya, misalnya kan biasanya petani ini jual gabah kan dengan harganya yang sekarang di daerah saya itu cuma 3.800 gitu. Tentu untuk kerja keras selama 3 bulan 4 bulan itu dengan harga seperti itu saya kira sangat tidak menghargai petani, jelas itu. Tentu akhirnya ketika berupaya mengatasi hal tersebut mungkin ya bicara apa sih yang bisa dilakukan gitu. Artinya misalnya bagi saya ya tentu seperti membangun koperasi petani, bagaimana petani itu mendapatkan harga minimal 80% dari konsumen akhir. Juga bicara tentang mungkin diversifikasi dalam pertanian dan lainnya sih. Memang terlihat sederhana sih, tapi memang butuh proses yang lumayan gitu. Tapi saya optimis sih memang bisa banyak jalan keluarnya.
ini mesti dilakukan petani secara bersama-sama gitu, tapi juga butuh banyak dukungan dari teman-teman yang sebagai konsumen juga gitu, Mbak. Itu sih.